Bayangkan, kamu harus kabur di tengah malam melintasi gurun mematikan. Sementara di belakangmu ada pasukan yang siap menyerang kapan saja. Angin malam yang dingin berhembus kencang, membawa debu pasir yang menyengat kulit. Tidak ada tempat untuk bersembunyi di hamparan alam yang tanpa batas ini. Inilah momen paling menegangkan dalam hidup Nabi Yakub alaihi salam. Sebuah pelajaran epik yang bukan hanya menguji ketahanan fisik, tetapi juga menjadi ujian tertinggi bagi mental dan keyakinan kepada Sang Pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lentera, Nabi Yakub mengambil keputusan untuk pergi secara diam-diam bersama keluarganya bukanlah tindakan keputusan, melainkan langkah strategis yang dipenuhi dengan ketakwaan tingkat tinggi. Di bawah naungan bintang-bintang, gurun yang bersinar terang, sebuah perjalanan luar biasa dimulai. Mempertaruhkan segalanya demi kelangsungan sebuah garis keturunan mulia yang kelak akan melahirkan para nabi besar dalam sejarah peradaban manusia. Selama 20 tahun lamanya, Nabi Yakub telah mengabdi dengan penuh kesabaran dan kejujuran kepada paman sekaligus mertuanya, Laban. Ia bekerja siang dan malam sebagai pengembala, menghadapi terik matahari yang membakar kulit di siang hari dan embun beku yang menusuk tulang di malam hari. Ketekunan dan keikhlasannya membawa keberkahan luar biasa. Kawanan domba yang diurusnya berkembang biak dengan sangat pesat. Namun, kesuksesan ini justru melahirkan benih-benih kecemburuan. Laban dan putra-putranya mulai memandang Yakub dengan tatapan sinis. Merasa bahwa kekayaan yang didapat Yakub seolah-olah merampas harta keluarga mereka. Suasana di perkemahan yang dulunya hangat perlahan berubah menjadi dingin dan penuh kecurigaan. Ketegangan psikologis mulai terbangun, membuat lingkungan tersebut tidak lagi aman bagi Yakub dan keluarganya untuk menetap lebih lama. Menyadari perubahan drastis pada sikap Laban, Nabi Yakub tetap menjaga ketenangan batinnya. Ia tidak membalas kebencian dengan amarah, melainkan memilih untuk berserah diri kepada Allah. Dalam keheningan malam-malam, perenungannya di tengah padang rumput, ia mohon petunjuk. Dan pada saat yang paling krusial itulah datanglah perintah ilahi yang sangat jelas. Allah memerintahkan Nabi Yakub untuk mengemasi barang-barangnya, meninggalkan tanah perantauan tersebut dan kembali ke tanah kelahirannya, tanah Kanaan, tempat leluhurnya berada. Perintah ini datang dengan sebuah janji perlindungan dari langit. Namun secara manusiawi, pelaksanaannya membutuhkan keberanian yang luar biasa. Nabi Yakub tahu betul bahwa Laban tidak akan pernah melepaskan begitu saja bersama seluruh harta dan keluarganya. Oleh karena itu, strategi pelarian harus disusun dengan tingkat kehati-hatian yang paling maksimal. Tanpa membuang-buang waktu, Nabi Yakub mengumpulkan istrinya untuk menjelaskan situasi yang semakin buruk. Ia menyampaikan pesan ilahi yang diterimanya. Dan dengan penuh keyakinan, keluarga tersebut sepakat untuk mendukung keputusan sang nabi.
kesempatan emas akhirnya tiba. Ketika Laban sedang pergi jauh selama beberapa hari untuk menggunting bulu-bulu dombanya. Di saat pengawasan mengendor, perkemahan Yakub berubah menjadi pusat kesibukan yang sunyi. Tenda-tenda dibongkar dengan cekatan. Barang-barang mereka dikemas rapat dan hewan-hewan ternak digiring tanpa menimbulkan kegaduhan. Semuanya dilakukan dalam keheningan total untuk mencegah ada mata-mata yang melaporkan pergerakan mereka kepada Laban. Di tengah segala ketegangan tersebut, sosok Nabi Yakub berdiri kokoh sebagai pemimpin keluarga, memastikan tidak ada satupun anggota keluarganya yang tertinggal dalam eksodus rahasia ini. Di bawah temaram cahaya bulan purnama, karavan besar itu mulai bergerak melintasi batas perkemahan menuju kebebasan. Formasi perjalanan diatur sedemikian rupa. Anak-anak dan para wanita ditempatkan dengan aman di atas punggung unta. Sementara kawanan ternak digiring di posisi yang tidak menghalangi laju kelompok. Meninggalkan segala hal yang telah mereka bangun selama 2 dekade, Nabi Yakub menatap lurus ke depan menuju padang gurun yang membentang luas. Langkah pertama di atas pasir gurun ini menandai dimulainya sebuah fase baru yang penuh ketidakpastian sekaligus harapan. Udara malam yang sunyi menjadi saksi bisu keberanian seorang utusan Tuhan yang memilih jalan sulit demi menaati perintah penciptanya. Mereka berjalan secepat mungkin, berusaha menempuh jarak sejauh-jauhnya sebelum matahari terbit dan mengungkap rahasia kepergian mereka. Perjalanan ini bukanlah sebuah tamasnya yang mudah. Karavan tersebut harus menyeberangi aliran sungai yang luas, sebuah rintangan alam pertama yang menguji ketangguhan mereka. Setelah berhasil melintasi aliran perairan yang deras, mereka langsung disambut oleh kejamnya alam gurun yang gersang dan tanpa ampun. Di depan mereka terbentang rute menuju pegunungan Gilead, sebuah jalur kuno yang jarang dilalui dan penuh dengan bahaya tersembunyi. Pasir yang berdebu dan medan yang bergelombang membuat setiap langkah terasa sangat berat. Namun, di barisan paling depan, Nabi Yakub terus memberikan teladan ketahanan. Ia memandu arah dengan insting bertahan hidup yang tajam, terus melangkah tanpa mengeluh, menanamkan rasa aman kepada seluruh anggota keluarganya, bahwa perlindungan Allah selalu menyertai setiap jejak langkah mereka di padang belantara ini. 3 hari kemudian, keheningan perkemahan yang ditinggalkan akhirnya terbongkar. Laban yang baru saja kembali dari pekerjaannya terkejut bukan main saat mendapati wilayah tempat tinggal Yakub telah kosong melompong. Tidak ada tenda, tidak ada suara anak-anak, dan tidak ada ribuan ternak yang biasanya memenuhi padang rumput. Keterkejutan itu dengan cepat berubah menjadi kemarahan yang meluap-luap. Merasa dikhianati dan kehilangan aset terbesarnya. Ego dan harga diri Laban tersulut hebat. Darahnya menindih menyadari bahwa menantunya telah berani mengambil keputusan besar tanpa meminta izinnya. Tanpa berpikir panjang, Laban segera mengumpulkan seluruh anak saudaranya, pria-pria kuat dan bersenjata, untuk membentuk sebuah pasukan pengejar. Ia bertekad untuk memburu Yakub, merebut kembali apa yang ia anggap sebagai miliknya, dengan cara apapun yang diperlukan. Pasukan pemburu yang dipimpin Laban memacu hewan tunggangan mereka dengan kecepatan penuh, menembus debu gurun bak badai yang datang menyapu. Mereka menunggangi kuda dan unta tercepat, tidak peduli pada panas yang menyengat, didorong oleh amarah dan obsesi untuk menangkap karavan Yakub. Di sisi lain, laju perjalanan karavan Nabi Yakub jauh lebih lambat karena mereka membawa serta wanita, anak-anak kecil, dan kawanan domba yang berjalan lamban.
Perbedaan kecepatan yang sangat kontras ini bagaikan sebuah bom waktu yang terus berdetak. Hari demi hari berlalu dalam pengejaran yang intens, dan jarak antara pemangsa dan mangsanya semakin lama semakin menyusut. Ketegangan merayap di udara gurun, seakan alam semesta turut menahan napas, menantikan pertemuan yang tampaknya akan berujung pada ancaman besar. Di tengah panasnya terik matahari gurun yang membakar bumi, ujian psikologis mulai menghantam keluarga Nabi Yakub. Rasa lelah yang luar biasa bercampur dengan kecemasan yang mendalam. Mereka tahu betul bahwa melarikan diri dari seorang penguasa klan seperti Laban berarti mempertaruhkan segalanya. Anak-anak mulai kelelahan dan kecemasan tergambar jelas di wajah para wanita yang terus melihat ke arah cakrawala di belakang mereka. Takut melihat gulungan debu para pengejar. Namun, di tengah kepanikan yang mulai tumbuh, sosok Nabi Yakub tetap menjadi jangkar kedamaian. Ia tidak menunjukkan secercah pun rasa gentar. Wajahnya memancarkan ketenangan yang hanya bisa dimiliki oleh seorang yang telah menyerahkan seluruh hidup dan matinya ke dalam genggaman Tuhan. Ia terus menenangkan keluarganya, meyakinkan bahwa kekuatan ilahi berada di pihak mereka. Memasuki malam ketujuh, sejak keberangkatan mereka, udara dingin gurun kembali menyelimuti karavan yang sedang beristirahat di dekat wilayah perbukitan Gilead. Api unggun kecil dinyalakan sekedar untuk menghangatkan tubuh-tubuh yang menggigil keletihan. Di saat semua orang terlelap karena kelelahan, Nabi Yakub tetap terjaga. Ia menghabiskan malam itu dengan tenggelam dalam doa yang panjang. Sebuah manifestasi dari tawakal yang sempurna. Ia mengadukan segala kelemahannya sebagai manusia, sekaligus memohon perlindungan absolut bagi jiwa-jiwa tak berdosa yang berada di bawah tanggung jawabnya. Keheningan malam itu terasa sangat mistis, seolah doa-doa yang diucapkan sang nabi menembus langsung ke pusat tata surya. Di tengah gurun antah berantah yang sepi ini, hubungan antara seorang hamba dan Tuhannya terjalin begitu kuat, menciptakan perisai spiritual yang tak kasat mata. Sementara itu, hanya dalam jarak tempuh yang sangat dekat dari perkemahan Yakub, pasukan Laban akhirnya bersiap untuk bertindak. Mereka telah memangkas jarak secara drastis setelah berhari-hari melakukan pengejaran tanpa henti. Laban memutuskan untuk mengistirahatkan pasukannya sebentar sebelum melakukan pencegatan fatal di pagi hari. Di dalam perkemahannya, Laban merencanakan berbagai tindakan keras yang akan ia jatuhkan kepada Yakub. Saat fajar menyingsing nanti, niat buruk telah menguasai hatinya sepenuhnya. Ia merasa memiliki kekuatan absolut dengan jumlah pasukan yang jauh lebih besar dan bersenjata lengkap. Secara manusiawi, nasib karavan Nabi Yakub tampaknya sudah berada di ujung tanduk. Tinggal menunggu waktu kehancurannya ketika matahari terbit menguak posisi mereka yang tidak lagi bisa bersembunyi. Namun, manusia boleh berencana, tetapi ketetapan Allah adalah penguasa mutlak atas segala sesuatu. Di malam yang sama, saat niat jahat Laban telah mencapai puncaknya, intervensi ilahi turun tangan dengan cara yang sangat luar biasa. Allah mendatangkan sebuah mimpi yang amat menakutkan ke dalam tidur lelap Laban. Dalam penglihatan batin tersebut, Sang Pencipta semesta alam memberikan peringatan yang sangat keras dan tegas agar Laban tidak berani mengganggu, mengancam dan menyakiti Nabi Yakub sedikit pun, baik dengan ucapan maupun tindakan buruk. Peringatan gaib ini menghantam psikologis Laban bagaikan petir di malam hari. Ia terbangun dengan napas terengah-engah dan keringat dingin bercucuran. Kekuasaan ilahi telah meruntuhkan arogansinya hanya dalam sekejap mata, mengubah amarahnya menjadi rasa takut yang mencekam di hadapan Tuhan. Pagi harinya, ketika matahari memancarkan sinar pertamanya di atas pegunungan berbatu,
Pasukan Laban akhirnya berhasil menyusul dan mendekati perkemahan karavan Nabi Yakub. Atmosfer saat itu mencapai puncak ketegangannya. Debu yang diterbangkan oleh hewan tunggakan masih mengambang di udara ketika Laban melangkah maju menghampiri menantunya. Anggota keluarga Yakub menahan napas, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Namun, alih-alih pandang yang terhunus atau pasukan yang menyerbu masuk, pertemuan ini justru dipenuhi dengan aura kebisuan yang aneh. Berkat peringatan dari Tuhan pada malam sebelumnya, seluruh keberanian Laban untuk berbuat jahat telah sirna sama sekali. Ia berdiri di hadapan Nabi Yakub bukan lagi sebagai sosok pengejar yang haus dendam, melainkan sebagai seorang penuntut yang kebingungan, tertahan oleh batas pelindung gaib yang menyertai Sang Ilahi. Konfrontasi yang dikhawatir akan berdarah itu berubah menjadi sebuah dialog penyelesaian yang sangat emosional. Laban mengutarakan kekecewaannya karena merasa tidak diberi kesempatan untuk mengucapkan perpisahan kepada keluarganya dengan cara yang layak. Mendengar keluhan itu, Nabi Yakub dengan kepala dingin dan kebijaksanaan, seorang utusan Tuhan memberikan penjelasan dengan tenang. Ia menegaskan bahwa kepergiannya yang diam-diam semata-mata merupakan langkah antisipasi dari ancaman yang dapat membahayakan keselamatan kaumnya. Perdebatan tanpa kekerasan itu pada akhirnya meluluhkan ego kedua belah pihak. Alih-alih bertempur, mereka sepakat untuk mengakhiri perselisihan tersebut secara damai. Mereka kemudian mengumpulkan bebatuan gurun dan menyusunnya menjadi sebuah tugu peringatan besar, lambang perjanjian suci bahwa kedua belah pihak tidak akan saling melewati batas tersebut untuk berniat jahat satu sama lain.